Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian syahdan sunat bang dan qomat. Bang tu ajan leh, qamat tu iqamat. Sunat bang yakni azan dan qomat yakni iqamat bagi sembahyang fardu 5 waktu bagi laki-laki juga. Nah, jadi bagi laki-laki juga. Nah, berarti azan ini hukumnya sunat. Jadi azan hukumnya sunat. Adapun sembahyang berjamaahnya itu hukumnya fardu kifayah. Adapun zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya itu fardu ain. Jadi azan qamat itu sunat, berjamaah fardu kifayah, zuhur, asar, maghrib, isya itu fardu ain. Itu mazhab fardu kifayah itu pendapat imam kita Nawawi, fardu kifayah. Kalau Imam Rafi'i sunat muakkadah ya, berjamaahnya tah, sembahyang berjamaah. Nah, mengapa yuk jadi disyariatkan azan, disyariatkan iqamat? Nah, ini bagus benar nih lah. Jadi kita bersyukur tidak ada agama yang paling bagus kecuali agama Islam. Jadi memanggil orang kepada sembahyang itu dengan ajakan perkataan. Kada pakai terompet kada. Kalau terompet itu agamanya agama Yahudi kan? Nah, buk. Nah, Yahudi. Atau pakai api. Kalau api Majusi. Ya kan? Atau pakai suara lonceng. Kalau lonceng itu Nasrani. Jadi kada pakai trompet, kada pakai lonceng, kada pakai api. Islam memanggil umatnya sembahyang 5 waktu dengan panggilan azan, nida panggilan azan. Jadi pakai muntung. Nah, ini luar biasa gitu. Pakai muntung. Pakai muntung. Cuman sampai sekarang kan luar biasa lagi bahari pakai manara. Ulun kakanakan tuh menemui manara bahari di hulu sungai itu ada manara. Jadi punya ajan itu naik ke manara tak? Nah, naik ke atas tak? Jadi ajan di atas manara. Oh, ini kada lagi naik. Tuanya sudah naik ke atas. Corongnya itu kan. Nah, salonnya sudah naik. Kita di bawah jauh ini. Mikrofon ada. Nah, jadi dasar hibat Islam juga lah. Gitu. Berjalan masa Islam yang tepat. Islam Masya Allah. Jadi, nah di antara hikmah mengapa jadi azan, mengapa jadi iqamat, itu diantaranya disyariatkan azan dan iqamat satu, mengetahui masuk waktu sembahyang, ma'rifatu dukhulil waktu shalah, mengenal masuk waktu sembahyang. Karena kada seberataan orang nang diisi jam. Jadi ketika zuhur ajan, kena asar ajan, kena maghrib ajan, isya ajan, subuh ajan, alhamdulillah. Ketika kita mendengar ajan, oh berarti masuk waktu sembahyang. Satu, itu hikmahnya. Mengetahui masuk waktu sholat. Berarti tugas ajan, tugas si muadzin harus tahu masuk waktu sembahyang. Jadi kada kegampangan muadzin nih lah. Jadi orang azan ini
jaga benar Pak. Pinta jaga benar. Pernah kejadian Bilal bin Rabah, Bilal di kitab Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram. Bilal bin Rabah itu pernah azan itu kasungsungan. Sesungguhan sih dia. Azan kasungsungan ditagur Nabi. Ditagur Nabi, Nabi padakan. Artinya belum masuk waktu lagi. Belum gitu. Maras kena orang sembahyang. Allahu Akbar sembahyang. Pinta bahasa ayat belum masuk. Tadi tersalah melihat jam. Umpama sama itu lah. Mahampas orang. Kita tak mahampas. Itu Bilal pernah kejadian tuh di dalam kitab tuh pernah. Cinta. Nah tuh penting banget itu di maiti jam tuh tiring-tiring dulu. Jangan salah penglihatan. Nah cinta karena cinta. Atau bisa juga lah di kampung tuh rajin behenu berebut mikrofon. Berdahuluan lalu mengambil mikrofon ajan dulu. Padahal 5 menit lagi. Karena tuh dulu kawan jar. Kada boleh itu teh. Kada boleh. Yang bahaya banget itu karena maghrib lawan sembahyang subuh, ajan subuh. Karena ajan maghrib itu di samping masuk waktu maghrib, di situ ada berbuka puasa. Malas orang kurma dimuntung, di lain belum lagi ajan. Nah, gitu. Boleh itu. Atau subuh imsak kah? Nah, gitu. Jadi hati-hati banget. Satu. Yang kedua, hikmah ada azan dengan iqamat. Mengapa jadi azan? Yang kedua hikmahnya supaya menunjukkan bahwasanya di situ ada jamaah, tempat sholat berjamaah. Gitu. Ulun ke ada undangan saruan ke Sampit Samuda, daerah Samuda. Jadi naik ke rumah keluarga. Jadi kalau melihat kiri kanan tuh kada ada langgar, ada masjid. Gitu tak. Sekalinya mendengar ajan. Jadi jar ulun di mana ajan tuh? Oh, sekalinya di pinggir sungai Batanggana, masuk ke dalam kayak begang. Oh, berarti di sini ada tempat berjamaah. Nah, langgar ke masjid. Langgar ya. Nah, berarti kita kawa. Aku nih anak berjamaah nih. Cari di mana suara apa? Suara orang ajan. Jadi kita mendengar orang ajan itu di samping kita mengetahui masuk waktu sembahyang, yang kedua itu jadi pertanda di situ ada tempat sholat berjamaah. Ima-ima langgar, ima-ima masjid. Nah, ima-ima langgar, ima-ima masjid. Kita bahari menyambut langgar itu surau, madrasah, musalla, iya aja juga. Kita asalnya ulun protes juga bang, mengapa orang bahari itu langgar disambut langgar? Ulun ngira langgar itu dilanggar. Kita kada boleh sembahyang dilanggar, ya nyata dilanggar itu dirujuk. Kita oh, langgar itu artinya digawi. Itu langgar artinya. Langgar itu digawi. Ibaratnya kita bersepeda tinjak, jalan itu ada beluang. Apa luangnya ganal, lubaknya ganal. Nah, pertanyaan ulun, kita bersepeda itu nah di hadapan kita ada lubak, ada luang. Kira-kira diliung atau dilanggar? Pasti diliung. Munya dilanggar meranjah lubak, diliung. Nah, itu kan paham sudah arti liung lawan langgar. Nah, sama itu. Ini kita alih ulang selain bersepeda. Ini ada orang maulidan, ada orang babacaan, pengajian, saban malam Jumat, imbah maghrib. Kira-kira nang kita tahu nih di sini ada pengajian imbah maghrib, antara maghrib isya nih ada pengajian. Kira-kira diliung atau dilanggar? Nih pengajian kita nih.
pengajian kita nih, kan kita pengajian nih, pengajian antara maghrib isya. Tahu pada ada di sini pengajian, kira-kira di Liong atau di Langgar? Di Langgar. Di Langgar, jangan di Liong, punya di Liong ada turun. Di Langgar tuh artinya turun. Umpat Manggawi itu Langgar. Oh iya, berarti bagus saja kalimat Langgar tuh. Itu ulun kira beri Langgar itu tasyaum, kalimat kada bagus, sekalinya tafaul, bagus gitu, bagus saja kada protes lah gitu. Langgar apa aja kalau orang hulu sungai itu mengiau musalangi Langgar di Langgar jadi ada Langgar ada masjid. Kalau di Arab sana pulang ada Langgar, nang ada masjid Abu Hurairah, masjid kucing, masjid jin, masjid paham ya lu untung lah, masjid dada Langgar Abu Hurairah dada gitu. Di Madinah lah masjid Abu Bakar, masjid ya Allah Sayyidina Ali, masjid Umar gitu. Masjid orang menyambat gitu. Padahal jakanya kita di Bandung tuh Langgar tak. Nah, itu namanya masjid. Sebenarnya sajadah itu masjid. Ya Allah, sajadah kan. Masjid itu kan tempat sujud. Masjid. Sajadah itu masjid namanya. Cuma orang jarang menyambat. Berapa aja masjid itu sebutin jadi ya kan. Lah sajadah juga. Kan masjid itu kan tempat sujud kalau. Itu masjid namanya. Nah, itu telah. Jadi dua. Jadi mengetahui masuk waktu, mengetahui di situ ada tempat jamaah. Nah, yang ketiga, azan dan iqamat itu adalah syiar orang Islam. Syiar orang Islam. Jadi senang benar mun ada azan, munnya ada qamat. Berarti di kampung situ ada penduduk orang Islam gitu. Syiar betulnya itu syiar. Sya'run itu bulu. Ya Allah, bulu itu tanda alamat orang syiar Islam. Gitu. Jadi langkar banget gitu. Bahkan gara-gara azan itu kira-kira untungnya orang-orang kafir tuh jawabannya ada tahannya dengar azan tau tahan. Ada orang Kalting berkisah, cuma di irah mana atulah Kalting ini kayak kita Kalsil juga luas gitu. Jadi guru anurai ajan apapun di padang bebuhan amang, bebuhan itin gitu ta. Jadi punya ajan ulun, apalagi ajan subuh, anjing itu di jalannya menggonggong kah? Seorang nang Allahu Akbar, Allah, anjing tuh nyekuriakan. Jadi ada kawan ma'arti kuriakan anjing itu 2 buting. Satu barangkalinya nyahuti ajan dengan bahasa inya, atau boleh jadinya kepanasan. Kepanasannya halulung. Nah, itu tetap. Jadi barangkali ajan itu orang tagisir. Apalagi kita bertambah bermaulitan, berterbang ulang. Ya Allah, seminggu 2 kali pulang. Wih, betulisan rumah orang dijual ya. Orang Islam kari. Ya kalau bontong, dinta. Kada tahan. Jadi Islam nih Masya Allah, syiar Islam. Bahkan ada orang masuk Islam gara-gara mendengar suara ajan. Masuk Islam mendengar suara ajan dan masuk Islam orang. Ada jubang orang Sarik mendengar ajan dah. Apalagi ajan subuh ganggu orang guring aja. Bagi inya. Padahal apabila timbul fajar itu siang, bukan malam. Jadi ngatakan sembahyang subuh itu sembahyang siang, bukan sembahyang siang itu 3, subuh, zuhur, asar, itu sembahyang siang. Adapun maghrib dengan isya ini sembahyang malam. Jadi punya orang ajan subuh itu hukum siang. Jadi punya siang kan ada istilah mengganggu guring malam, kan sudah ampih malam. Situ nang landung guring.
pukul 2, pukul 3 nyar guring. Nyata mengganggu jar umpama contohnya orang kafir nih nang iyanya diserah kada ketujuh juga lawan Islam. Cuma ada orang masuk Islam gara-gara mendengar suara azan. Itu syiar namanya. Senang tuh. Jadi punya kawas syiar Islam itu gitu. Syiar kayak pundukan juga ai betatapihan, baku kopihan. Itu syiar ngarannya, syiar kita. Nah, sudah. Jadi 3 macam itu termasuk hikmah di antara mengapa disyariatkan azan dengan iqamat. Cuma ingatkanlah sembahyang 5 waktu aja. Sembahyang sunat kada usah pakai azan. Tarawih ba'azan bakamat. Tarawih itu. Cuma kita biasanya iqamat aja. Kamat aja. Itu kamat itu ya as-salata jami'ah, as-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah. Munya pian baca as-salata itu jami'atan bacaannya. Berarti as-salata itu maf'ul bih, jami'atan itu jadi hal. Berarti membuang aqimu, dirikanlah oleh kalian akan sembahyang hal keadaannya berjamaah. Jadi as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Hendak dibarisi boleh. As-salata jami'atan. Karena takoni orang nahunya bertanggung jawab ikam. Jadi yang bagus tuh diwakaf aja bang. Gitu. Wakaf tuh kada salah lagi. Gitu. Al-kalam huwa lafaz muraqab mufid bil wadha' aja. Nahunya ada bisa. Hanya tasrifan aja nya. Gitu. Amalakan babul wakaf. Atau boleh as-salatu, punya as-salatu jami'atun. Boleh. Cuma diwakaf juga langkah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah boleh. As-salat tarawih rahimakumullah. Rasa parah kalau tarawih sudah. Kemudian saya panjang ngomong. Nah, itu kada kegampangan membayangkan tarawih, membayangkan nanang rami dilanggar, nang kada suah turun. Tersinggung tak? Cuma itu pang bulan Ramadan tuh Al-Quran tadarusan. Habis nang tarawih itu sini banyak orangnya. Banyak orangnya mengapa jadi banyak? Wadah bingkanya banyak, wadah belapisnya banyak. Baca Qurannya rambarannya ada nang sehalaman, makan wadahnya betul tengah jam. Salajur imunisasi. Kada bapak terrejeki sidin ya Allah, rejeki sidin. Yang penting rami dilanggar. Nah di masjid tadarus Quran. Sama itu tak. Nah jadi sama aja Idul Adha, Idul Fitri sama. Salat jami'ah, salat jami'ah. As-salat Idul Fitri rahimakumullah. Kada pakai nang ajan kamat tuh. Sama kamat sembahyang hajat tuh sama. Kamat ujar. Sembahyang hajat. Allahu Akbar nah. Daur salaman beri maras hidup kurang uyah. Kejadian begitu. Bukan pondokan. Orang bersupan dibawa. Makan 3 piring menggencangnya. Menghilangkan supan guru aja. Orang nang kamat itu ya nang Assalamualaikum ya rijalal gaib. Assalamualaikum ya arwahil muqaddasiyah. Itu karena itu. Sama itu. Itu kamat hajat ngarannya. Macam-macam. Nah sudah. Ngatakan laki-laki lah, garisi laki-laki bebinian kada sunat. Nah sambungannya ada. Adapun perempuan maka tiada sunat baginya bang. Hanya sunat qomat jua ya kah? Yaelah titik situ adalah. Mengapa bebinian kamat? Nah, kamat itu lil hadirin wal azan lil ghaibin. Ulun ulang. Azan itu lil ghaibin.
Adzan itu lil gaibin. Gaibin itu gaib kurang jauh. Nah otomatis sunat mengangkat suara. Mengangkat suara itu bukan tugas babinian. Mengangkat suara itu tugas laki-laki. Lawan ajan itu punya ada orang ajan, kita yang mendengar sunat cangang, sunat anu tabarukan, mengambil berkah lawan muha orang ajan. Cuma jangan dicilinge sunat. Pinta munya bebinian ajan kan sunat dicangange, pada-padanya cangang. Kada cocok lah, jadi mengangkat suara kada cocok gitu lah. Guru, suara bebinian tuh aurat kah kada aurat kah? Nggih, muktamadnya kada aurat. Jadi suara bebinian itu kada aurat, sekalipun ada ba'duhum kaulnya dhaif yang memadahkan suara bebinian itu aurat. Ada, cuma muktamadnya kada aurat. Itu tuh buntung lah. Jadi boleh aja mendengar anu bebinian benyanyi, itu boleh aja. Anu benyanyi, mengaji, menyiir, marawi. Ya kalau buntang, terkadang bebinian emang luar biasa inya. Itu tuh maulidan tengah 2 jam bubuannya aja. Sebuting rawi, sebuting syair, sebuting rawi, sebuting umah ya, sebuting syair 3 lagu. Apa kada gampangan ini bubuhan bebinian ini kada kawannya nyaraminya yang cara mana Isra Mi'raj 4:30 tuh itu tak itu raminya. Nah itu tuh buntung eta. Jadi bebinian kada mau angkat suara, jadi tugas lelaki yang nang di rumah tuh nini manggada cok di hulu di masjid ajan dah cuai minta rida menggerak cola inggi anu jakanya boleh bebinian ajan cuai aku ajan jadi jadi bebinian kada dianjurkan ajan benik sekalipun suara kayak menteri perikanan perlautan siapa ngarannya tak Susi. Suara tuh kan ranggau, gerau, kayak laki-laki. Tatap pada boleh. Tetap pada boleh. Jadinya mengangkat suara tuh gawian laki-laki. Jadi al-adzan lil gaibin, nah lain kamat. Wal iqamat lil hadirin. Kamat itu bagi orang nang hadir. Orang hadir, berarti kamunya orang hadir. Bebinian juga jemaahnya kada apa-apa inya kamat paham ya lo buntung lah nya kan lil hadirin kada lil gaibin. Kalau gaibin nyaring. Oleh karena itu ujar Nabi kita Muhammad, wahai Bilal munya ajan ikam anu jangan capat galai lambat gitu teh. Kalau kamat hanya capat. Nah, ya nang kita tenang satu-satu. Kalau kamat kan berait 2-2. Sama itu aja. Dinta. Mengapa jadi supaya ajan itu panjang. Bahari kejadian di pondok bahari almarhum Ustadz Ko Abrar sidin menagur lawan santri nang santri itu ajan maghrib bulan Ramadan itu agak cepat. Jusin panjangnya sedikit gitu tak. Panjangnya sedikit. Ini mantang-mantang hendak makan juga kan disuruh bubuk aja dulu kan. Berbunyi kan tak, ambil kurma, si muadzin ambil minyak gas. Minyak gas beri kejadian kaum tak minum minyak gas tuh. Nang bini kaum menukar minyak gas buat ke kompor, sisanya buat ke aqua. Kada beakal juga bini kaum nih juga ambil kurma, ambil aqua.
sangkaan banyu putih kada tahu. Itu kejadian di kampung ulun. Masih hidup kaumnya. Anak perjalanan kan ulun bawa. Pian kah? Masih hidup kaumnya, masih hidup. Jadi ketika nang berbunyi radio, capai ke Muntong, soalnya ambulan lalu. Hati-hati juga suara ambulan. Baru lapar nih, lain pendengaran. Sangkaan suara sarina sudah, ambulan aja lalu. Nah, capai ke Muntong, minum. Nah, minum ini kada behinak. Guk 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 guk. Saparu minyak gas bertahan marga ya. Saminggu kaum bihiraan panglawan mutah-mutahnya cinta. Untung hidup sih dia cinta kada gampangan orang minum itu kan surbun syariba yashrabu nang kaya orang surbud duhan maisap rokok. Jadi minum tuh diuntuk bismillahirrahmanirrahim. Acar kah? Jangan nang betumpah guk-guk, itu sabaya subuh, bukan syariba yash. Sabaya subuh tuh betumpah. Tuh sabaya subuh. Apalagi minumnya berdiri, langsung ke lambung iya. Jadi tak sakit parut tak. Jadi syariba yashrabu baisap. Lawan menikmati juga, apalagi kawan mau olah kopi. Nah, di pondok rajin mau olah kopi apa cangkir tong itu toh. Gitu nah. Takajut pahit. Terasa gulanya aja. Itu berdusta gitu tak. Supaya jangan kalah kawan pulang merasanya. Terasa kopinya aja. Dinto rupanya ada yang terakhir kada begula aja. Ada aja di pondok kayak itu aja kelakuan. Jadi mudah kayak sama itu di kuk umay dinto ajan. Nah jadi ajan itu jangan terlalu cepat kayak kamat, jangan dideta, jangan lah. Apalagi berbuka puasa. Cari kawan yang bagus suara, cari kawan yang panjang napas, itu untunglah. Allahu Akbar. Ini contoh aja gini lah. Allah, kuriakan orang. Talah sepiring sudah. Nang ya. Batu himbung benar tuh mendengar ajan kayak gitu. Nah, ditunjukkan Allah ber, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat kesadakan kawan. Baik aja kawan ini. Ya, Pak berbuka puasa, ya nang makan berbuka puasa beli lajuan juga. Tidak amat. Kadang-kadang tetap serka berjisin panjangi ajannya panjangi. Panjangi sedikit. Ujur aja lah. Nabi nyuruh Bilal panjang. Munya kamat ujar Nabi lajui. Sama itu di kitab tak. Dan Nabi kita Muhammad pun menyuruh Bilal kadar waktu antara ajan dengan kamat itu kadar orang itu punya makan tuntung makan hanyar kamat. Kita makan tuh kira-kira adalah 10 menit lah. Punya makan bubur cepat kok. Saya anggaplah 10 menit kadang ajan langsung kamat betuyuk masbuk di belakang. Nah, jadi ada jedanya tuh, Nabi kita tuh masya Allah tabarakallah. Itulah syariat Nabi kita Muhammad. Nah, setelah jadi bebinian boleh aja. Jadi pesantren-pesantren ada pesantren putra, ada pesantren putri. Biasanya pesantren putri ini ajannya umpat di putra kaina kamatnya putri. Nya kan putri kada boleh ajan. Jadi ajan umpat di putra. Kaina kamatnya si putri kada mau umpat di kamat di putra. Mudahan paham sama itu. Cuma bebinian kakanakan lahir kadeda lalakian pian sunat mengajankan di kanan kamat di kiri. Karena nya tuh lain ajan sembahyang lain itu zikir.
Kayak apa kita nang la ilaha illallah. Dinta. Jadi kada apa pian babinian naik kana ajan telinga kanan Allah dinta. Abahnya dede Bang Tayyib pada simbulikan cari duit jadi hidup. Beunjun jagawian. Dinta. Beunjun jagawian yang sasat ta. Kada ingat bulik lagi pada hutan. Dinta. Jadi ajan tak Allah Akbar nya kada mangangkat suara juga, gimit juga. Munya telu nyaring tak kipik inya. Nah, ditetekan buntung eta ajan sunat tak. Nah, sudah. Adapun bang itu 15 kalimatnya. Hitung nggak? 15. Punya Quran pianang salah. Itu tak. Jadi ada 15 kali kalimat. Kalimat azan. Kalimat azan itu ada 15. Ada ulun melihat di dalam kitab hadis tuh, sarah hadis. Jadi jar hikmah mengapa kalimat azan itu 15, itu jar 10 mubasyirina bil jannah. Ya kala kemudian 4 sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman. Satunya kutubnya, komandannya, pemimpinnya siapa? Nabi kita Muhammad. Jadi 10 tambah 4 tambah 1 berarti 10 tambah 4 14 tambah 1 15. Nah jadi orang yang azan insya Allah kayaknya tak kumpul lawan Nabi, lawan sahabat nang 4 dan sahabat nang besapuluh. Padahal di dalam besapuluh tuh nang be-4 tuh masuk sudah. Ya Allah mubasyirin bil jannah. Cuma dihitung aja. Dihitung 10 4 dengan 1. Padahal yang 4 itu sudah masuk di dalam 10. Nang mubasyirin bil jannah. Itu kisah menghitung bilangan 15 tah. Nah, 15 itu pulang kalimatnya nah. Itu ada 4 aja, ada 4 kalam. Coba yang lihat 4. 1 takbir, 2 syahadat, 3 hayy Allah, 4 tahlil. Nah, itu 4 tahlil. Jadi Allahu Akbar kan takbir. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan syahadat. Hayy 'alal shalah, hayy 'alal falah kan hayy Allah, hayy Allah. Ya Allah, Allahu Akbar sudah takbir tadi. La ilaha illallah tahlil. Berarti takbir, syahadat, hayy Allah, tahlil. Itulah kalam di dalam azan, di dalam bang, di dalam azan. Kalau kalimatnya ada 15 sama itu di kitab. Nah kita lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah berarti 4 itulah 22. Jadi 22 Allahu Akbar. Ingatakan buntunglah akbar, barnya itu jangan baknya panjang. Jangan Allahu Akbar. Jangan jangan. Itu. Ulun lihat di dalam Ibnu Majah, Sarah Ibnu Majah, orang yang memanjangkan ba akbar itu rusak artinya. Akbar panjang itu artinya terbang, gendang, kabar. Gitu. Sababun sababani asbab, kabarun kabarani akbar. Jamak taksir artinya gendang, terbang. Kada cocok bermula Allah itu beberapa gendang. Oh bahaya itu tuh. Sama takbir hari raya tuh hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hati-hati teh, hati-hati. Nah, itu tuh bontonglah sama ajan tuh sama. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Gitu. Mengapa kalimat takbir di pemulaan azan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Supaya masih wallahi asgar.
ma gawian, ma bahuma, ma toko, ma duit, ma iwak, ma bani, ma itu ma siwallah asgar. Jadi sahabat Nabi itu kan Sayyidina Ali, ada riwayat Sayyidina Ali, ada riwayat selain Sayyidina Ali, sahabat itu memasang bata, ibaratnya bata rumah, kan rumah dari tanah nih, memasang bata tuh sebuting lagi ajan orang ampe. Kalau kita tanggung ya, tanggung aja beumuran. Kalau orang diendak orang, rami bepandiran sahabat tuh, munya ajan kaya orang kadang patuhnya sayang-sayang, no, ada yang beudu, ada yang mana, kadang patuhnya tuh kan, gitu tak. Jadi Allahu Akbar gitu tak, bakal gampang. Bahkan behari orang-orang tua behari punya mendengar Allahu Akbar ajan gitu, yang garing itu disuruh duduk, gitu. Cuma punya guring jangan disuruh bangun. Yang garing itu duduk. Duduk tang. Orang ajan tang. Napa ma? Napa bah? Kena lambat nak kayak wages. Gitu. Orang lari itu dinta lambat wages kena ajar. Nah, gitu. Ada kejadian orang tua sidin garing sampai 3 bulan. Anu lamah kurang uyah, kurang garam. Jadi awak nila punya kurang garam anu kadada badaya gitu, yang kayak kurang gula juga lah gitu. 3 bulan garing rupanya keluarganya nih kadada membalik-balikakan awak anu nih, lalu nih balatop balatop. Nah si latop itu luka, si luka itu maulah infeksi. Apa infeksinya? Ke jantung, ke ginjal, ke artinya sama ini munya garing itu ajan tuh bawa beduduk. Ada Ahmad bin Hambal garing, lalu ada orang beilang lalu orang tuh mengisahkan Imam Syafi'i. Nah ketika mendengar adang jangan dosa sedang duduk akan aku kada hendak mendengar Imam Syafi'i disebut, aku berabah. Orang bahari itu buntu mendengar ngaran paguruan aja duduk, apalagi paguruan lalu gini aja berdiri itu tuh orang ini ngaran Tuhan. Nah Allahu Akbar ini alahan pada ngaran Imam Syafi'i. Ini orang bahari itu garing disuruh duduk lambat wages jer lambat. Cocok kayak orang kampung tuh buntungnya punya garing sedikit gini orang kepehumaan, orang kedahakon nang besalimut bebenget, orang bawa bergerak, bawa betimung, bawa bepaluh, bawa anunya punya mau diuji nya penyakit uji juga inya. Cuma pulang punya hanyut yang dipaksakan ulang diuji ya pas rabah pulang gitu lah. Nah itu orang bahari. Jadi Allahu Akbar. Jadi sama itu aja. Jadi punya mendengar Allahu Akbar apa haja gawian seberataan kecil. Yang akbar itu perintah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Ini pang untungnya orang jadi kaum. Dengarkan orang. Untung jadi kaum. Siapa kaum di sini? Untung orang nang azan. Pinta. Jadi bu untungnya seandainya orang tuh tahu pahala pertama lawan tahu pahala azan, niscaya manusia beundi, berabut, beantri. Ya kalau untunglah hendak padanya anu azan, padanya mah isi isap satu. Kebanyakannya nang kita antri di mana ya? Makanan. Nah, antri hendak menukar nang ayam kah, menukar nang apakah makanan panjang atau bensin, nah antri kita menukar nang minyak tuh beantri atau di bank nah beantri. Ya Allah bontang. Nah di tata beantri tak sembahyang kada beantri. Di tata wal jadi isi isap satu jaran di tata.
Padahal pastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Cuma ulun pasan jawabang lah ano pintangan belakang imam mun kawa jangan kakanakan. Gitu, orang tua. Kalau ku imam betal habis sama kakanakan tampilnya. Inta apanya besunat belum. Itu jaga tak. Nah kemudian pulang mengapa gerang jadi untung? Insya Allah mati beriman, mati mengucap 2 kalimat syahadat, 5 kali ajan, 5 kali syahadat, 5 kali kamat, 5 kali syahadat, berarti sehari semalaman 10 kali syahadat. Untung kalau jadi kaum, untung kalau orang ajan tuh untung banget, untung. Napa pulang? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nggih. Ini dakwah. Hayya itu bermakna akbil. Menghadap atau datangi. Mari kita sembahyang, mari kita beruntung. Nah, jadi berapa orang nang sembahyang dapat pahala muadzin. Itulah keuntungan si azan tak. Karena kalau akan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf lo tuh membawa orang kebaikan. Itu tak. Mandalla alal khair kafailih. Orang yang mengajak kepada kebaikan inya seperti mengerja kebaikan. Itu pangkas sugihannya orang si muadzin. Berapa orang nang sembahyang. Nah disinilah ada ulama yang mengabdalkan muadzin daripada imam. Jadi orang yang azan lebih abdal dari imam. Di mana? Karena berapa orang sembahyang hatal imam itu dapat pahala si muaz bisa berebut macangan azan nek. Ya kalau bunta untung kalau inya. Gitu ta. Ulun jadi guru 10 ulun bisi murid. Ulun bawai sebedataan sembahyang bangun malam, lalu malam itu bangun sebedataan, ulun dapat pahala inya sembahyang. Cuma inya kada berkurang pahalanya, menyebab kurang pian. Paham ya kalau itu kalau untungnya jadi guru, itu kalau untungnya jadi ulama, itu untungnya jadi nabi, itu untungnya jadi muadzin nang adalu alal khair tah. Hayya 'alas shalah gitu ta. Nah di situ kasugihan. Cuma ada juga ulama madahkan tak abdal imam. Mengapa abdal imam? Karena imam itu gawian Nabi kita Muhammad. Kalau azan gawian Bilal. Munya dipadahkan azan lebih abdal pada imam, berarti taharap Bilal pada Nabi Muhammad. Kada cocok pahaman sama itu. Nah dinta. Jadi nang langkar tuh kayak apa guru? Si muadzin berpendapat yang abdal di musala tuh imam. Karena si imam pulang berpendapat yang abdal itu muadzin. Jadi masing-masing kada ada yang sombong, masing-masing tawadu, masing-masing mengaku situ yang abdal, kada situ yang abdal. Inta. Kita kita ni makmum mai walad dalin. Amin. Inta. Daripada kada berjamaah sama sekali ya Allah. Nah, sama itu. Nah, ini pang untungnya si muadzin. Ini berabut tuh orang ajan. Bahkan ada lagi riwayat seapa suara kita didengar, maka benda-benda nang ditangkap oleh getaran suara lah, itu jar memintakan ampun lawan orang azan. Kan ada kegampangan buntungnya, ada kegampangan, rumput, batu, segala macam-macam. Memintakan ampun lawan orang nang muadzin. Bisa hilang mikrofon nih macam kan? Berebut azan. Itu keistimewaan orang azan telah itu tak azan. Itu keistimewaan orang azan. Nah kemudian pulang sambungannya, punya untung lah jadi kaum, pundukannya jangan gengsi jadi kaum, jangan aksupan jar jadi kaum, jangan orang yang sugih itu orang yang jadi nang nyata dulu dapat sebulan bulannya dapat duit, hari-hari dapat pahala, sembahyang inya berjamaah, gitu. Apalagi di kampung rajin, punya hari fitrah, betuyuk beres sidin lawan bani.
Nah, kada kegampangan kaum sugih dunia akhirat berebut jadi kaum macangan nih. Ada daerah amunta itu mun kada salah itu 5 tahun berganti jadi kaum. Berganti jadi kaum 5 tahun berganti dan setiap kaum di situ diumrahkan. Jadi orang anak jadi kaum di masjid situ alahan pada jadi pembekal. Jadi berebut. Jadi ketika kebanyakan nang handak itu diseleksi itu bagus bacaan, bagus suara. Nah, dinta. Ada di daerah amunta itu ada. Dinta di mapa kada berebut orang umrah macangan. 5 tahun aja umrah. Kayak presiden juga mirip nih. Dinta berganti anak. Ya kalau untung lah. Nah sudah. Nah kemudian pulang. Jadi hayya ala salah dulu hanya hayya alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah ujungnya. Jadi Allahu akbar di pemulaan, la ilaha illallah di akhir. Itulah huwal awwalu wal akhiru. Minallah illallah, dari Allah kepada Allah. Jadi awal Allah, akhir Allah. Kita datang dari Allah dan kembali ke Allah. Dan lapas qamat itu 11. Ya kah kalimatnya? Pendek sedikit kalimatnya, yaitu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ingatkan, siapa ajan itu yang qamat, itu yang bagusnya. Jadi siapa yang ajan itu yang qamat. Jadi siapa ajan boleh aja bang, selain azan qamat boleh. Itu kejadian lucu juga bang lah, orang tuh azan imbah azan keluar pada masjid menguhup mie di warung seberangan masjid. Bari datang guru bari sini guru di kampung almarhum sudah gitu. Jadi jasin siapa azan tadi teh tuh guru tuh di warung tuh nguhup mie. Kamat di sini sembahyang, contong sembahyang datang isinem juga barang. Ikam ka ajan tadi, inggi guru napa ikam ka sembahyang? Orangnya hayya ala salah, orangnya mau hukmi. Nah, kada sesuai muntung lawan kalakuan. Guru ajar ulun je sembahyang di rumah aja sako salawar rasa benajis. Gitu ta. Rasa benajis bersalawar. Oh jasin pacul salawar. Berisi pacol salawar, anak dihiga masih paling hilang kaum angkat. Nah dia tuh bujur juga, ditagur si dia beri. Jadi siapa ajan itu qamat, itu nang langkar atau sama itu. Boleh aja pang nang lain boleh. Nah kemudian pulang sambungannya. Dan sunat bagi yang mendengar bang dan mendengar iqamat itu mengucap seperti yang diucap oleh orang yang bang dan iqamat, melainkan pada hayya alas salah dan hayya alal falah. Maka dijawabnya la haula wala quwata illa billah 4 kali, ya kah? Ya 4 kali. Itu kan dicocok untungnya nang misalnya hayya alas salah, hayya alas salah, ada cocok. Kan hayya itu kan isim fi'il amar, maknanya akbil. Kalau Allahu akbar kita sahuti Allahu akbar tanasub, cocok aja. Kalau kan orang menyuruh mari kita sembahyang, sekali aja sahutannya mari kita sembahyang, kan kita. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Jadi sekali lagi, banyak orang awak sehat, awak gagah, anom, lapang, ternyata kada kawa mengerja sembahyang. Napa garang hidayahnya kada ada. Jadi hidayah itu kekuatan hati untuk mampu mengerja taat ibadah kepada Allah. Mudahan kita selalu dapat hidayah. Amin ya Allah. Ulun diisi abah ulun berapa tahun sidin stroke
Jangan sembahyang 5 waktu. Jumat aja sih untuk sungsung. Ulun nang digasaki sila. Nar, ayo cepatin nar. Kena orang ajan Jumat sudah cepatin. Abah ulun yang madebok ko si roda sih dia. Ada orang awak sehat, cuma hati satrok. Dengan rai orang ajan, cuma kulir sembahyang. Ada awak gering, orang hati sehat. Ada awak sehat, hati gering. Nang langkar tuh awak sehat, hati sehat. Mudahan kita sehat jiwa raga. Amin ya Allah. Ada orang tuh cacat aja orangnya. Ada betangan, ada betis, gulung-gulung masih kita ya. Ada kalau di TikTok tuh lah. Gitu. Ada nang besasar dede nya nah. Ada nang beting kaongnya kan masih gitu. Kita nang kawa buka ada kawa. Lawan kita ini terkadang aneh naik gunung kawa naik masih gitu ada kawa. Ini kadang menyinggung nang apa itu ngarannya? Hiking. Naik gunung kawa sampai nang berapi itu dinaiki aja gunung berapi. Penyawaan itu punya mati selesai. Gitu kan jadi naik gunung kawan naik masih gitu kada kawan aneh loh manusia. Mengangkat samin 50 kilo tuh 50 kilo lah sasak tak. 50 kilo lah sasak tak. Nah kawa mengangkat tangan takbiratul ihram kada kawa. Aneh juga tukang tuh. Mengangkat samin kawa, mengangkat tangan takbiratul ihram kada kawa. Aneh lah tak. Jadi dasar la haula wala quwata illa billah jawabannya. Nah bujur tak. Nah sama itu jadi alhasil sama itu jawabannya. Nggih 4 kali. Yang 2 kali pada iqamat. Nggih la haulanya nah. Dan lapas as-salatu khairum minan naum maka dijawabnya oleh orang yang mendengar dia sadaqta wa bararta. Boleh wa barirta. Sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Cuma ingatakan bangun. Orangnya berapa goreng? Mendengar ajan subuh. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih bagus daripada guring. Disahutinya sadaqta bujur ikam. Wa bararta baik ikam. Saya goreng. Itu wakajabta ngarannya. Wakajabta. Kada sesuai muntung lawan kelakuan. Buntang. Yuk nang ma'amalakan tarikat samaniyah. Yuk nang membaca saban subuh 4 kali Allahumma stur umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma jubur Allah ya Allah. Orangnya Allahumma stur umat sayyidina Muhammadin hari-hari nyambeti urang di gerdu. Urang amalan tuh sesuai akan lawan kelakuan. Orangnya ya Allah tutupi aib umat Nabi Muhammad. Bagus kalau tuh Allahumma stur tuh. Cuma orangnya nyambeti urang subuh-subuh. Si anu kam tahu lekam jar. Itu tahu lekam sana tuh jar. Pemilu tadi ya. Diunjuki 300.000 jar, kada mengair jar. Sekalinya 500 hakun jar. Kata contoh aja gitu. Orang dikuyai enak ada boleh tak? Ada boleh tak ada boleh. Nah, gitu. Amalan Allah mastur, amalan Allah majbur, Allah amara Allah maghfir. Orang minta maaf, seorang kada memberi maaf kan paling tah. Nah, sama itu tadi tak. Jadi munya kita menyauti sadaqta wa bararta wa barirta bangun bawa beduduk jangan bawa goreng. Dan lapas qad qamati salah maka dijawab oleh yang mendengar aqamaha wa adamaha berarti doa. Mudah-mudahan Allah mendirikan salat, mengakalkan salat. Wa ja'alani min salihi ahliha. Mudahan Allah menjadikan ulun termasuk orang nang salih ahli sembahyang. Nah, aqamah Allah kita bertambah Allah li aqamah Allah lah wa adamaha wa ja'alani min salihi. Ada pakai ya, ada juga min salihi ahliha. Ya bujur aja juga. Riwayatnya bujur aja. Nah itu nang diperhatikan bisa nang ini bisa kada tahu nah. Nang akamah wa adamahan ini nah. Ya kala orang ajan kamat bepanggir aja hidup. Menyahuti ajan itu jumhurnya sunat. Kecuali mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah menjawab ajan wajib. Paham? Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal,
Imam Malik ijabatul muadzin mustahabbatun. Adapun Abu Hanifah wajibatun. Itu di dalam kitab kita belajar di Darul Hadis. Nah, sama itu tuh. Untung sunat lah. Untung sunat. Sayyidina Hasan Basri pernah membaca hadis. Ini dalil sunat nih. Dalil kada wajib itu ah. Dalil kada wajib. Berarti gugur ke sunat. Sayyidina Hasan Basri baca hadis. Qala Rasulullah. Ajan di masjid kedengaran ajan. Imam Hasan Basri sidin tatap aja baca aja hadis. Kada basatap kada. Kalau yang anak setap dulu lah kita dengari ajan. Hasan Basri ndak tatap aja. Nah, itu dalil bahwasanya menyahuti ajan itu kada wajib. Mudahan paham insyaallah. Dan bagi yang mendengar bang dan iqamat itu kemudian daripada selesai keduanya yaitu membaca doanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatul aliyah rafi'a wa ba'atsu maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Kalau kita bertambah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, doanya ini salawat nih. Salawat dibaca imbah tuntung adzan. Nah, kemudian paslon ingin situ sallallahu ala Muhammad. Nah, berarti masuk tata cara sembahyang. Ini wajib nih lelaki babini. Mudahan kita berilmu. Amin ya Allah. Al-Fatihah.